Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, tapi yang membuatnya tidak berdaya adalah meskipun level tengah tingkat ketiga tampak dapat dijangkau, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak dapat mencapai terobosan. Sepertinya aku masih membutuhkan bantuan pil jiwa ilahi itu. Sebelum aku bisa mencapai tingkat menengah tingkat 3, kata Chu Guangsheng perlahan. Ekspresinya dipenuhi warna berapi-api. Pada saat ini, suara pecah tiba-tiba terdengar, menyebabkan ekspresinya berubah. Rusak. Chu Guangsheng menatap pecahan lempengan batu di bawah, lalu tertegun sejenak menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lempengan batu yang dapat merendam kekuatan spiritual ini akhirnya rusak. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan berjalan keluar dari ruang pohon kuno. Sekarang, konferensi Alkimia 5 wilayah akan dimulai. Dia harus pergi dan melihatnya. Meskipun dia tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan alkimia generasi muda seperti ini. Para alkemis generasi tua yang ingin bersaing merebutkan gelar Master Alkimia pertama di 5 wilayah besar pasti akan muncul di pertemuan kali ini. Jadi, untuk memahami kekuatan lawannya, dia juga harus maju. Begitu dia keluar, Chu Guangsheng melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Kamu selalu terlambat beberapa langkah. Hinya memutar matanya ke arahnya, mengerutkan bibirnya. Mendengar ini, Chu Guangsheng hanya tersenyum kecut. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, matanya tiba-tiba bergerak dan melihat ke sisi kiri Hinya. Di sana ada seorang pria aneh berpakaian putih. Pria tersebut berpenampilan biasa saja dan merupakan tipe karakter yang tidak dapat ditemukan di tengah keramaian. Tapi yang mengejutkan Chu Guangsheng, pria ini adalah yang tampak biasa membuatnya sadar akan gelombang aura yang sangat berbahaya. Nona ya, siapa ini? Chu Guangsheng memandang Hinya dan bertanya. Kakakku. Melihat keterkejutan di wajahnya, Hinya tersenyum tipis. Kakakmu? Chu Guangsheng terkejut dan kemudian menyadari apa yang dia lakukan. Orang ini ternyata adalah penguasa kota Beiling. Saya tinggal di kota Linghua untuk menangani beberapa masalah sebelumnya. Saya tidak bisa datang untuk mengundang Anda secara langsung. Mohon jangan kaget, Tuan Chu. Lalu dia mengulurkan telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum. Panggil saja aku Master Pedang. Mendengar ini Chu Guangsheng tertegun sejenak. Nama ini sepertinya agak aneh. Pria yang aneh. Dia disuka dipanggil seperti itu. Kata Hinya dengan bibir merahnya. Chu Guangsheng, senang bertemu denganmu. Chu Guangsheng tersenyum dan mengulurkan telapak tangannya untuk menyalaminya. Keduanya saling memandang dan pria yang mengaku sebagai Master Pedang itu tersenyum lalu berkata, memang benar bahwa seorang pahlawan berasal dari seorang anak laki-laki bakat kekuatan. Dan kekuatan mental keduanya luar biasa, itu membuatku kagum. Mendengar ini Chu Guangsheng mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kota telah memuji. Master Pedang itu tersenyum dan berkata, Tuan Muda Chu, mohon lebih memperhatikan pertempuran untuk alkemis nomor 1 di 5 wilayah ini. Tuan Kota, yakinlah, karena saya telah setuju, saya secara alami akan melakukan yang terbaik. Chu Guangsheng tersenyum lalu melanjutkan, dan saya juga sangat tertarik dengan pil jiwa. Hahaha, terima kasih banyak Tuan Muda Chu. Pendekar pedang itu berkata sambil tersenyum tipis.
Apa kalian berdua sudah selesai dengan kemunafikannya? Kompetisi P5 wilayah hampir berakhir. Hinya mendengus saat ini. Mendengar ini, Master Pedang itu tersenyum tak berdaya, mengulurkan telapak tangannya dan berkata, "Tuan Muda Chu, mari." "Tuan Kota, ayo," Chu Kuangseng berkata sambil tersenyum. Setelah itu, mereka berdua saling memandang dan tersenyum sedikit. Melihat dua orang bertingkah seperti teman lama yang bertemu satu sama lain, Hinya tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan menarik Longlinger untuk pergi saja dari sini. Melihat ini, tiga orang kuat dari kota Beling memandang Hinya dan kemudian pada penguasa kota dengan senyum masam di wajahnya. Meskipun keberadaan mereka agak sulit dipahami, mereka tampak cukup misterius sebenarnya agak. Mendengar ini, Longlier di samping tidak bisa menahan senyum. Penguasa kota Beling memang sedikit berbeda. Secara logika, sebagai penguasa kota Beling, seorang pendekar pedang, dia seharusnya terlihat sangat agung. Tapi sungguh ketika dia melihatnya, dia terkejut dan merasa sedikit tidak percaya. Melihat dengusan adiknya, pendekar pedang itu merentangkan tangan dan tampak tak berdaya. Chu Kuangseng pun tersenyum, lalu dia melihat ke atas muncul tidak jauh dari situ. Bangunan itu terbentuk cincin, tingginya lebih dari 10 kaki, dan seluruhnya terbuat dari batu besar. Apakah ini tempatnya? Di mana konferensi alkimia 5 wilayah ini akan diadakan? Chu Kuangseng memandang gedung itu dan berkata dengan ragu. Ya, pendekar pedang itu mengangguk dan berkata, "Ini adalah bangunan yang sangat tua. Konon, dulunya adalah medan perang berdarah. Saat bertempur di sini, banyak orang yang mati di sini." Setelah mendengar ini, ekspresi Chu Kuangseng tiba-tiba menjadi kaku. Pantas saja dia mendeteksi sedikit darah dalam perubahan kehidupan. Ternyata tempat ini pernah menjadi medan pertempuran berdarah. "Ayo masuk," pendekar pedang itu tersenyum tipis, lalu mengangkat kakinya dan berjalan menuju arena. Setelah itu Chu Kuangseng, Hinya, dan yang lainnya segera mengikuti. Begitu mereka memasuki arena, bau darah yang memenuhi udara menjadi lebih kuat. Chu Kuangseng diam-diam terkejut dengan situasi saat ini. Berapa banyak perkelahian berdarah yang terjadi di sini, sehingga auranya bertahan hingga hari ini. Kupikir kalian dari kota Beling tidak berani datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi P5 wilayah ini. Pada saat ini tawa dingin tiba-tiba datang, membuat wajah pendekar pedang itu langsung menjadi dingin. Dia mendongak dan melihat seorang lelaki tua berpakaian hitam di tangga batu di satu sisi. Wajah lelaki tua itu layu dan rongga matanya yang dalam memperlihatkan cahaya yang sangat gelap, yang membuat orang tidak berani memandangnya. "Orang tua, sebaiknya kamu diam." Siapa orang ini? Melihat kedua orang saling balas begitu mereka bertemu, Chu Kuangseng menoleh untuk melihat Hinya dan bertanya dengan ragu. "Penatua agung dari Sekte Jiwa, wilayah selatan, jiwa membelah langit." Hinya berkata dengan lembut, dan tatapan dingin yang sama di matanya saat dia menatap lelaki tua itu. "Selama bertahun-tahun, kami di kota Beling selalu ada konflik dengan Sekte Jiwa. Kedua belah pihak menderita banyak korban, jadi mereka memiliki dendam yang mendalam." Mendengar ini, Chu Kuangseng menjadi terkejut. Karena Sekte Jiwa ini merupakan kekuatan dominan di wilayah selatan, setara dengan kota Beling. Aura kekerasan tiba-tiba meletus pada saat ini, menarik perhatian semua orang. Chu Kuangseng mendongak dan melihat bahwa pendekar pedang dan tetua agung dari Sekte Jiwa sedang bertarung dengan sengit. "Bukankah orang ini pemarah?" katanya kaget. Gelombang kejut yang kuat mengamuk, menghancurkan semua tangga batu di sekitarnya.
Ketika orang-orang kuat dari semua sisi melihat pemandangan yang begitu sengit, mereka semua mundur dan tidak berani mendekat untuk menonton. Kedua orang ini memiliki temperamen yang sangat buruk, dan mereka akan mulai berkelahi jika tidak sejalan. Seseorang menyeringnya diam-diam berkata sambil tersenyum, "Sekte jiwa di wilayah selatan dan kota Beling di wilayah utara sudah memiliki keluhan yang mendalam. Wajar jika situasi ini terjadi. Jika lebih intens, kompetisi P5 wilayah ini akan benar-benar dimulai dengan baik. Mungkin tidak." Serangkaian diskusi terdengar. Pendekar pedang dan Hung Litian saling bertarung dan segera menarik perhatian semua orang. Di antaranya adalah masyarakat dari wilayah timur, wilayah barat, dan wilayah tengah. Kedua orang ini tidak berubah sama sekali. Di platform batu itu, seorang pria berjubah ungu berkata sambil tersenyum. Dan dia adalah penguasa wilayah timur, pemimpin sekte si Yun Qiu Heng. Saya kira orang itu akan terkejut setelah mendengar kata-kata Qiu Heng. Pria berbaju biru lainnya berkata dengan sedikit binar di matanya. Dan orang ini adalah penguasa wilayah barat, penguasa Gunung Wanjian, Jian Tina. Mendengar ini di platform batu lain, seorang lelaki berjubah hitam memandang kedua orang yang bertarung dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, "Dua pria yang ceroboh." Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Qi Heng dan Jiang Tian berubah, tapi mereka tidak banyak berbicara. Karena lelaki tua ini adalah tetua Pavilion Sun King, Pak Tua Qin Chen. Kalau soal status, dia tidak kalah dengan mereka. Tetua, menurut berita dari kota Qingyang, orang itu menyakiti tuan muda Liu Shan. Di sebelah lelaki tua itu, seorang pria baru baya menunjuk ke arah Chu Guangsheng di kejauhan dan berkata dengan dingin. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-kata ini, kekuatan spiritual yang sangat kuat keluar dari tubuh Pak Tua Qin Chen. Adegan tiba-tiba ini membuat ekspresi Qiu Heng dan Jiang Tian berubah. Dan mereka memandang Pak Tua Qin Chen dengan sedikit terkejut. Kenapa orang tua ini tiba-tiba mengamuk? Dasar bajingan kecil, beraninya kamu muncul di hadapanku. Pak Tua Qin Chen berteriak dengan marah dan tiba-tiba bergegas keluar. Kekuatan mental yang kuat mengalir turun berubah menjadi gelombang besar, menderu ke arah Chu Guangsheng. Ekspresi Chu Guangsheng langsung berubah. Dia tidak ragu-ragu sama sekali. Begitu dia berpikir, kekuatan spiritual menyapu dari tengah alisnya dan melonjak masuk ke dalam tubuhnya. 10.000 Buddha bersatu menjadi satu. Tangannya dengan cepat berubah dan dia menyerang dengan telapak tangannya. Dalam semburan cahaya kemasan yang menyilaukan, seorang Buddha emas besar dengan cepat muncul. Gelombang suara emas yang bergejolak melonjak keluar biasa. Dua serangan mental yang sangat dahsyat bertabrakan dengan keras di udara. Dalam sekejap, di bawah gelombang kejutan mental, kepala semua orang terasa perih dan mereka buru-buru mundur dengan ekspresi ngeri. Apa yang terjadi? Mungkinkah semua orang menjadi pemarah setelah masuk ke sini? Beberapa orang mau tidak mau menggertakkan sudut mulutnya ketika melihat pemandangan yang menakjubkan itu. Dan wajah mereka dipenuhi kebingungan. Secara logika, orang-orang besar ini harusnya memiliki kepribadian yang tenang dan tidak akan mengambil tindakan dengan mudah. Namun, situasi di depan mereka menumbangkan pemahamannya. Orang tua, kamu akan menjadi gila dan keluar dari sini. Wajah Chu Guangsheng muram dan matanya ketika dia melihat ke arah Pak Tua Qin Chen dipenuhi dengan rasa dingin. Kamu bajingan kecil, kamu menyakiti cucuku, dan kamu berani menjadi begitu sombong, teriak Pak Tua Qin Chen dengan kasar. Cucumu? Chu Guangsheng terkejut, dan kemudian dia sadar.
Orang ini ternyata adalah kakek Liusan. Memikirkan hal ini, rasa dingin di matanya tidak melemah, tapi menjadi lebih intens. Kamu adalah orang yang tidak berpendidikan. Bukankah aku harus memberimu pelajaran? Dia menatap Patua Kincen dan berkata dengan dingin, "Bocah, kamu sedang mencari kematian." Patua Kincen berteriak dengan marah. Situasi di sini secara alami segera disadari oleh pendekar pedang dan Hun Liantian. Hun Liantian tertegun sejenak lalu berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kalian dari wilayah utara benar-benar sedikit tidak menyenangkan." Wajah pendekar pedang itu menjadi dingin, dan dia melirik ke arah lelaki tua Kincen, matanya sedikit berkedip. Dia mendengar dari adiknya menyebutkan tentang Liu Shen, jadi dia sudah menduga kejadian hari ini. "Hyoya," pendekar pedang itu memandang Hinya dan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Hinya mengangguk dan berdiri di depan Chu Guangsheng. Melihat pemandangan ini, Patua Qinzhen tidak bisa menahan ekspresi dingin di wajahnya. Lalu dia menatap Hinya dengan berkata, "Apakah kota Beling ingin terlibat dalam masalah ini?" "Tentu saja, karena dia adalah alkemis yang kami undang. Jadi dia tidak bisa terluka." "Alkemis yang kamu undang?" Ekspresi Patua Qinzhen terkejut. Dan kemudian dia berkata, Mungkinkah kandidat kota Beling untuk alkemis nomor 1 di 5 wilayah adalah orang ini?" Hinda meliriknya dan mengangguk dengan tenang. Melihat Hinya mengangguk, adegan itu tiba-tiba menjadi gempar. Banyak orang menatap Chu Guangsheng dengan takjub. Anak ini sebenarnya ingin berpartisipasi dalam kompetisi Master Alkimia pertama di 5 wilayah. Meskipun beberapa dari mereka pernah mendengar nama Chu Guangsheng, tapi cukup mendengar saja. Menurut mereka, siapa yang bisa mengikuti kompetisi Master Alkimia pertama di 5 wilayah? Jika kamu masih anak-anak, betapapun berbakatnya kamu masih belum layak. Apakah perjuangan untuk menjadi alkemis nomor 1 di kota Beling mudah? Orang tua Kincen berkata sambil mencibir. Mendengar ini, Hinya tersenyum ringan dan berkata, "Kamu tidak tahu apakah itu permainan anak-anak atau bukan." Patua Kincen mendengus dingin. Dia menatap Chu Guangsheng di belakangnya dan berkata menghina, "Kamu bajingan kecil, apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi di balik wanita?" Mendengar ejekan ini, ekspresi Chu Guangsheng menjadi kusam. Dia mengambil satu langkah ke depan, menatap Patua Kincen dan berkata dengan, "Kamu orang tua, bahkan jika kamu ingin bersembunyi di balik seorang wanita, aku khawatir tidak ada wanita yang mau." Begitu kata-kata ini keluar, pemandangan langsung menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, terdengar suara tawa menderu. Mulut orang ini terlalu beracun. Hinya tidak bisa menahan senyum. Dia melirik ke arah Chu Guangsheng dan berkata, "Saya pikir kamu punya nyali untuk menarikku untuk terlibat." Mendengar ini, Chu Guangsheng merentangkan tangan dan berkata sambil tersenyum, Beraninya aku menolak tawaran baik dari Nona ya." Hinya memutar mata genitnya. Perasaan asmara yang terungkap secara tidak sengaja membuat mata orang-orang di sekitar berbinar. Gadis ini sungguh cantik. "Cukup!" Orang tua Kincen berteriak dengan keras. Tidak apa-apa baginya untuk diejek di depan umum. Tetapi sekarang pelaku yang menyakiti cucunya masih saling menggoda di depannya. Bagaimana dia bisa menahannya? Jika kota Beling melindungi bajingan kecil ini, aku dan Pavilion Saking akan berselisih dengan kota Belingmu. Patua Kincen berteriak dengan marah. Terima kasih.